Mas Vicky, kalau orang yang sukanya dipuji-puji orang atau suka membedakan atau membandingkan itu salah atau masuk golongan yang dibenci Allah kan gitu? Ya jawabannya iya, Pak. Kan waktu sholat kan kita selalu berjanji alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin itu artinya segala puji bagi Allah. Nah, segala puji bagi Allah ya berarti jangan suka ingin dipuji-puji. Kenapa? Karena kalau kita nggak boleh muji-muji, merasa ingin dipuji. Karena sejatinya kita bisa ngapain pun, kamu bisa benerin sepeda, bisa berdagang, bisa hebat apapun ya, jadi presiden sekalipun, itu sebenarnya Gusti Allah yang menggerakkan semuanya. Jadi yang pantas dipuji itu ya Gusti Allah, dudu kowe gitu. Pantas maksudnya di situ. Makanya Allah nggak suka. Allah membenci orang-orang yang ingin selalu dipuji. Kan rata-rata banyak membantu sana, membantu sini, ujung-ujungnya kan ingin dipuji. Dengan dipuji dia melambung tinggi. Ya itu kok. Jadi dalam mata lamun aya nu muji, eta ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah teh mulut mengucapkan alhamdulillah, hati mentajalikan ke Allah. Lamun ieu teh sing berhak disembah teh Gusti Allah gitu. Sing berhak dipuji Gusti Allah. Bisa nyen mendon enak, bisa nyen naon wae, eta sing berhak dipuji Gusti Allah. Coba bayangin, semisal bawa bisa mengadakan sepeda itu aja lah. Itu lamun lain Gusti Allah menggerakkan saha. Gak mungkin dari dirimu tuh gak mungkin. Wah, sejatimu kamu itu gak ada. Sing ada itu cuma Gusti Allah. Contoh, bumi, bulan, bintang. Bumi berputar ke matahari, mengelilingi matahari. Apa bumi bisa bergerak sendiri? Kan enggak kan? Enggak kan? Bulan bisa mengitari bumi. Kan enggak juga. Itu Gusti Allah semua sering muter dia semua itu kok, dengan malaikatnya gitu. Namun syarat syariatnya dengan malaikatnya, dengan menggerakkan para malaikatnya. Saya bisa bergerak kayak gini, ini ya Gusti Allah yang gerak kok. Saya bisa ngomong seperti ini Gusti Allah. Jadi, nah ibarat bawa muji saya, mau muji naon gitu cek sudah nanti. Karena sejatinya kabeh afalnya Gusti Allah, perilakunya Gusti Allah. Pak. Kamu bisa mengerjakan sepeda, itu kamu hati kudu berbicara, ini Gusti Allah yang geraknya saya. Saya ngasih ilmu, ngasih kepintaran, saya ngasih kepandaian, termasuk yang gerakkan saya duduk di sini seperti ini ya Gusti Allah. Nah kalau Allah nggak menghendaki nggak mungkin. Jadi nek kamu nanya orang yang suka dipuji-puji terus suka membedakan atau membandingkan. Nah, kalau membedakan atau membandingkan itu tujuannya baik, itu nggak apa-apa. Tujuannya untuk biar semangat kebaikan, itu nggak apa-apa. Tapi ini tujuannya nafsu. Contoh, banding-bandingkan antara bawa dengan masnya katakanlah. Nah, itu nggak boleh. Itu bisa menjadi masalah. Membandingkan antara Mas Vicky dengan Pak Purwanto dengan nafsu gitu ya, karena nafsu, karena ingin menyanjung seseorang, yang satu disanjung yang satu dicela gitu kan, itu nggak boleh. Itu termasuk itu tadi termasuk kita menjadikan masalah nantinya, bisa jadi masalah kok. Contoh bahwa membandingkan saya dengan Pak Arif, Pak Lukman katakanlah, itu nggak boleh. Di depan saya bahwa menjanjikan Pak Lukman katakanlah ya, ini contoh bukan sebenarnya. Terus nanti di depan Pak Lukman bahwa menjanjikan saya, itu nggak boleh. Itu namanya mengadu domba, membandingkan. Nah itu kan sama aja membandingkan. Alhamdulillah ya kalau Mas Vicky bisa segini-segini, Pak Lukman mah kemarin mah janji akhirnya bohong gitu. Nah itu nggak boleh kok. Nah, seperti itu. Sederhana tapi itu menjadikan diri kita memiliki penyakit hati. Jadi nek jawab pertanyaanmu masuk golongan yang dibenci Allah, ya iya. Kenapa? Karena pujian itu pakaiannya Gusti Allah. Segala pepujian itu pakaiannya Gusti Allah, kok kamu pakai gitu. Apa pantas gitu? Kan nggak pantas kok. Ibaratnya gitu. Maka kalau ada orang yang muji, itu kita ucapkan alhamdulillah, hati mengatakan ini yang berhak dipuji Gusti Allah.
Terus bagaimana kalau kita memuji orang lain? Contoh kayak Bowo dan Ibu sedang memuji saya. Itu nek mujinya itu mentok melihat sayanya, itu musyrik. Muji nggak apa-apa, tetapi tetap terakhirnya hati mengatakan Allah yang berhak dipuji gitu loh, Pak. Contoh, Mas Vicky hebat ya, nggak apa-apa keluar kayak gitu. Tetapi jangan mentok di Mas Vicky-nya yang hebat. Pandanganmu kudu mentok, oh Mas Vicky bisa hebat, beda cuman digerakkan ku Gusti Allah gitu maksudnya, Pak. Nggak apa-apa muji, tetapi hati kudu mentok yang Gusti Allah yang saya mau lihat gitu loh. Nah nanti kamu kalau bisa paham seperti ini, kamu bisa cepet tuh, cepet terbuka. Apalagi kamu ada keinginan ngaji, dijelaskan sedikit aja nanti bisa hebat seterusnya gitu. Masalah kehidupan. Intinya semua itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Semua sini, semua alam semesta ini intinya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, baknya itu artinya dengan. Kalau nggak dengan Allah, karena kekuatan Allah, Rahman Rahimnya Allah, nggak akan terjadi alam semesta ini. Bahwa bisa minum, kalau nggak karena Rahman Rahimnya Allah nggak mungkin terjadi. Saya bisa bicara, bahwa bisa cari uang, itu kalau bukan karena Bismillahirrahmanirrahim, karena Rahman dan Rahimnya Allah nggak mungkin terjadi. Nah, kalau yang namanya Ar-Rahman itu kasih, semuanya dikasih. Bedanya Rahman dan Rahim itu beda, Wak. Nek Rahman itu semuanya dikasih, baik yang taat maupun yang maksiat, baik yang Islam maupun yang Islam, baik yang hewan paling mendelep sampai paling gede, itu diperek nikmat ku Allah kabeh. Termasuk wong ora salat pun tetap dikasih rezeki. Termasuk wong minta pesugihan katakanlah tetap dikasih sama Allah. Itu namanya Rahman, Wak. Tetapi kalau Rahim itu hanya hambanya yang disayang, hambanya yang taat, hambanya yang berpasrah diri kepada Allah, itulah yang dikasih, yang disayangi oleh Allah. Rahman kan dikasih, Rahim disayangi. Gitu. Dan disayangi kan lebih spesial daripada yang cuma dikasih kan, Wak. Gitu. Jadi jadilah hamba yang ingin disayangi Gusti Allah. Caranya gimana? Itu tadi, kamu harus bertaat, beriman, bertakwa, menjalankan semua perintahnya. Gitu. Jadi nek sing pujian itu paham ya, Pak ya? Intinya gimana? Ya. Sing berhak dipuji cuman Gusti Allah. Kenapa? Karena yang menggerakkan itu ya Gusti Allah. Jadi orang pantas kita dipuji gitu. Ibunya bisa mendoan kok dipuji, itu nggak pantas dipuji. Sing pantas dipuji Gusti Allah. Karena ibunya bisa ingin mendoan teh beda digerakkan ke Gusti Allah. Terus saya pas sakit waktu itu pernah mendengar pengajian yang di radio. Saat itu Ustadz bilang yang paling sangat dibenci Allah dan yang tidak terampuni ada 3. Yang pertama, ketika berjanji palsu, dia membawa nama demi Allah, itu betul, Wak. Yang kedua, ketika orang bekerja, dia tidak benar membayar upahnya, itu betul, sekali betul. Yang ketiga apa, Wak? Nggak ngerti ya? Ingat ya? Intinya dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa satu tok. Cuman satu, Wak. Kalau masalah berjanji terus mengingkari itu masih diampuni sebenarnya. Tapi nek berjanji mengingkari, kita harus membayar puasa 3 hari, Wak. Contoh kamu janji sama saya, atau sumpah sama Allah apalagi. Kok kamu ingkari, masih bisa dibayar ya? Masih bisa diampuni dengan bayar 3 hari. Contoh kamu mungkin pernah berjanji sama orang lain, terus kamu nggak sempat melaksanakan, itu kamu cukup membayar puasa 3 hari, itu diampuni. Atau kamu berjanji sama Allah, ya Allah, saya tidak akan judi lagi, katakanlah, saya tidak akan mabuk lagi. Ternyata kamu melanggar. Padahal sumpah itu janji, kamu melanggar. Itu kamu tobatnya diterima kalau sudah puasa 3 hari. Itu kayak puasa biasa, Mas. Puasa biasa. Dari imsak sampai maghrib, tidak makan, tidak minum. Nah, kalau yang membayar upah itu juga masih bisa diampuni. Kalau yang bersangkutan minta maaf terus membayar upahnya. Tetapi dosa yang tidak diampuni cuma satu, syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Itu yang tidak diampuni. Syirik menyekutukan Allah itu apa? Yang jelas, yang namanya Tuhan kita kan Allah.
berhak memberikan rezeki, kekuatan, kesehatan itu kan Allah. Kita meminta nawan banyak itu Gusti Allah gitu kan ya. Tetapi kalau kita masih meminta kepada selain Allah, contoh jin, penglarisan, kedukun dan sebagainya, itu kan kita jelas-jelas bantuan jin. Nah, itu jelas-jelas di musyrik yang nyata kok. Syirik jali. Yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi itu sing samar, tidak terlihat. Contoh bawa berobat ke dokter. Ke dokter kan sebenarnya ya, bukan ke dukun kan ya. Ke dokter aja kalau kamu masih mengatakan hati yang menyembuhkan ini Gusti dokter, itu masih termasuk syirik. Tuh nenek baru pulang dari mantri bisa sembuh. Bisa sembuh ke mantri itu kan beda disembuhkan ke Gusti. Hati kudu ngomong gitu. Mentoknya Gusti Allah. Jadi nek pandanganmu orang mentoknya Gusti Allah itu masih musyrik kok. Contoh kamu mengagumi saya. Kok masih mentok di fikihnya, itu masih musyrik ini. Harusnya yang kamu kagumi Gusti Allah. Mentoknya Gusti Allah. Wis, jadi ora kok deleng akune maning gitu. Ibu sama Bowo dibantu ke Bu Ustadz sama Pak Purwanto sama yang lainnya. Secara syariat kita memang harus berbuat baik sama mereka. Maksudnya itu berterima kasih. Tetapi hati kudu mengatakan itu semua datangnya dari Gusti Allah. Jangan mentok di Bu Ustadznya toh. Nanti kita jadi mendewakan Bu Ustadz, jadi mendewakan Mas Wiki, jadi mendewakan Pak Purwanto. Seolah-olah saya bergantung ke makhluk ini gitu loh. Nah, mentokkanlah kepada Allah. Kalau Allah nggak menggerakkan Pak Purwanto, saya, Ibu, ya nggak mungkin gitu kan. Kalau nggak dikasih rezeki juga. Nah gitu, pandangannya itu kabeh Gusti Allah. Jadi dosa yang tidak diampuni itu yang melakukan dua kesirikan tadi, syirik jali, syirik khafi, syirik yang jelas-jelas nyata, kedukun, nyupang, pesugihan, semelarat-melaratmu, kok ibaratnya ya, sesulit apapun hidupmu, ya jangan pernah lari ke seperti itu. Nanti akan hasilnya jelek. Kamu bisa menikmati kekayaan, katakanlah ya, tetapi hidupmu tidak akan tentram. Nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Bahkan di dunia harus bertanggung jawab. Gitu. Beda dengan ketika kamu sesulit apapun, kamu mengucap la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, daganganku ora payu-payu, la haula wala quwata billah. Ya Allah, hatiku sumpek, la haula wala quwata billah. Tiada daya yang kekuatan kecuali milik Allah. Terus gitu. Jadi semua kembalinya kepada Allah. Seperti itu adem ayem. Disyukuri. Contoh kok warungnya baru segini-segini aja, itu sudah yang terbaik kok. Nah kalau tiba-tiba warungnya langsung dibikin ramai brek, setiap hari 100 orang, kira-kira apa mampu? Bisa jadi kamu malah semakin lalai sama Gusti Allah. Bertahap, jadi sukses itu bertahap. Kamu bisa yang tadinya 0 sama sekali nggak punya sepeda, sekarang kan punya sepeda Mok. Baru berapa bulan dari Agustus, dari sekitar Agustus Mok, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan kamu punya dagangan seperti ini Mok. Apa nggak tahu kan 5 tahun yang akan datang bisa jadi kamu bisa jadi bos sepeda seperti yang di pinggir-pinggir jalan yang gede-gede itu kan bisa wae. Akhirnya bisa jual beli sepeda yang baru. Asalkan kamu pintar memanage uangnya. Terus pandai bersyukur. Jangan kufur, ayat saetik. Gusti Allah kok cuman sekieu gitu. Nah, itu enggak boleh. Dalam hati enggak boleh apalagi diucapkan. Tetap setinggi apapun rezeki kudu disyukuri. Bunga. Hati itu bunga. Selawewu bunga. Kayak kamu itu makan cuma sama nasi kayak gitu, wis bunga itu bagus kok. Berarti kamu ada rasa syukurnya. Nah kalau kamu nggak bersyukur kan dalam hati batin, cuman ayam goreng gitu ya. Kudune kan sapi rendang gitu kan. Contohnya gitu kok. Nah, kok kamu bisa contoh ada orang yang servis, kok kamu nggak bisa, ada yang dia susah bayarnya, ya tolong kamu kasih sayang sama mereka. Kasih sayang, jangan ditekan-tekan banget. Yang penting kau seorang rugi gitu. Kalau dia mengatakan utang, ya sudah anggap aja utang. Nah kalau nanti dia mau bayar, alhamdulillah. Kalau enggak ya diingetin. Wajib mengingatkan orang punya utang itu wajib. Jangan dibiarin, diingatkan. 1, 2, wes 2 kali diingatkan.
Nek 2 kali nggak dibayar ya sudah, diikhlaskan saja. Nek 2 kali diingatkan. Tapi wajib hukumnya kamu mengingatkan orang yang punya hutang itu wajib. Kasihan dia nanti yang berhutang nggak bayar, dia disiksa di neraka, bahkan di kuburnya disiksa karena nggak bayar hutangnya. Gitu. Jadi dosa yang tidak ampuni cuma satu, dosa syirik kepada Allah. Dosa syirik pun nek diomong tidak diampuni, hakikatnya itu tetap diampuni kok, asal kamu mau bertobat. Contoh kamu pergi ke dukun, pergi kemana, kok bertobat itu tetap diampuni, tapi dengan siksaan dulu. Tak semudah itu, tetap disiksa dulu di dunia maupun di akhirat. Gitu. Makanya daripada seperti itu, ya lebih baik kita merapatnya ke Gusti Allah daripada ke yang jalur kiri. Karena nanti kan dengan himpitan hidup, ya pasti kan orang tergiur pengen sugih mendadak gitu kan, mengharum mendadak gitu, itu nggak boleh. Nah, daripada kita kaya di dunia, di akhirat disiksa, yang penting mensyukuri apa yang sekarang di dunia, di akhirat nanti kamu dibuatkan rumah yang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kamu nanya dalam hubungan percintaan, etang-hitung kumaha sih kok? Etang-hitung tuh maksudnya kumaha? Apa gitu kok? Hanya kan orang-orang seperti itu. Maksudnya etang-hitung sih kumaha maksudmu kayak gitu? Oh, tak jawab gini kok. Sebenarnya dalam mencari jodoh itu dalam Islam mesti diatur. Nek wanita itu lihat 4, agamanya, keturunannya, hartanya, kecantikannya. Tetapi yang paling utama itu agamanya. Agamanya kamu lihat dulu kok, dia sholatnya bagaimana. Itu paling penting. Nek masalah harta, keturunan, kecantikan itu orang jamin. Untuk jamin. Makanya kamu lihat dulu itu agamanya. Yang penting wedok terus agama. Jangan laki-laki kok. Kamu nyarinya perempuan terus agamanya baik. Ya, gitu. Makanya kamu harus mempersiapkan dari sekarang agamamu sing apik gitu. Nanti nek ibaratnya punten ya, kowe kurang mapan atimu ya. Sing wedok ya ora mapan atine. Salatnya rusak. Rumah tangga nanti hancur kok. Ora tentrem. Tetapi nek atimu wis mapan, sing wedok ya atine apik mapan, meskipun rezekimu cuma segini katakanlah baru segini, itu tetap enak nanti kok, bersyukur. Yang ada itu orang-orang bersyukur mereka. Makanya kamu cari itu agamanya dulu. Terus kalau masalah hitung hari, itu sebenarnya dalam Islam semua apa yang terjadi di dunia ini itu sudah ditetapkan. Ketika Allah menciptakan pertama kali Nur Muhammad, Nur itu cahaya, Muhammad itu yang terpuji. Dari Nur Muhammad ini diciptakan semua alam semesta, termasuk takdirnya, bisa ditentukan kok. Termasuk kita duduk seperti ini sudah ditakdirkan. Termasuk nanti jodohmu siapa itu sudah ditakdirkan. Termasuk nanti rumah tanggamu mau sakinah, mawaddah warahmah atau enggak itu sudah ditakdirkan. Termasuk manusia itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan. Semua sudah ditetapkan. Jodoh, maut, hidup, mati itu sudah ditetapkan semua. Jadi kalau masalah hitung ya, itu kalau mau pakai silahkan, cuman jangan diyakini banget, hanya sebatas patokan, ancer-ancer cek Sunda teh. Kan kalau hitung itu kan rumus kok sebenarnya. Orang Jawa dulu iten, oh lamun weton iya, jeng weton iya, seringna kieu gitu loh. Tetapi bukan barang pasti, bukan. Makanya ojo diyakini banget. Tetapi nek kamu mau kayak nggak apa-apa. Cuman jangan kamu yakini banget. Nek bakal ngene rumah tangga ngene jangan. Tetap kembalikan semua sudah ditakdirkan karo Gusti Allah. Gitu. Tetapi nek kowe ragu, ya lebih baik nggak usah hitung, malah mumet. Nek menurutku malah mumet. Wis seneng mah trep wae. Iya, malah mumet kok. Contoh kowe arep metu jodoh. Wonge wis wayu, gelem karo kowe, wonge sugih, jebule nek diitung ora cocok. Ora sida nikah kok. Ora sida nikah. Nah, jadi semua itu pakai bismillah saja sudah.
Sing netapkan semua itu Gusti Allah gitu loh. Tapi kalau kamu memakai silakan. Contoh mau menentukan kapan hajatannya, hari apa, nggak apa-apa. Sebenarnya jangan diyakini banget. Cuman sebatas berumus patokan top gitu. Orang sampai ke dalam akidah, nggak sampai ke dalam akidah, nggak sampai. Tetap semua itu takdirnya jangan sampai Gusti Allah. Wong sing gaweke kowe hubunganmu langgeng apa enggak, terus ayem apa keluargamu itu cuma satu ilmu. Kamu kalau memiliki ilmu agama kamu pegang dan ilmu dunia kamu miliki, itu hidupnya ayem dan sakinah mawaddah warahmah. Jadi hitung-hitung itu tidak mempengaruhi nasib, cuman sebagai patokan toh, tetapi ora barang pasti. Yang pasti itu ya takdir Gusti Allah itu pasti. Terus gue takon maning, orang mau nikah atas dasar suka sama cinta, ya yes, bener gitu. Atas dasar suka sama cinta itu bener. Yes, daripada repot-repot tentang hitung, seret wae bismillah. Yang penting gue aja ragu. Nek kowe ragu, ya wes bisa kejadian yang hitung itu. Bisa kejadian. Karena kamu mengimani, mempercayai. Tapi nek kowe ora mempercayai, bismillah, seret aman. Orang-orang untuk makai kan cek saudara teh jalma bebas. Cek saudara kan jalma bebas Lin. Namun jalma bebas sekalian tengimanan itu malah aman. Jret sekalian. Tapi kalau mau pakai silahkan. Yang penting aja ragu-ragu. Maksudnya aja terlalu diimani dan itu kalau cuma mempertanyakan enggak apa-apa kan, Mas? Ora apa-apa. Kowe takon ora apa-apa, sing penting aja diimani. Contoh kowe takon gini. Itu kan cuma sebagai gambaran toh. Tetapi kejadian sesungguhnya itu kowe serahkan yang Gusti Allah gitu. Jadi intinya jangan. Contoh kowe menanyakan kapan mau nikahnya, enggak apa-apa. Itu cuma patokan toh untuk menentukan hari gitu. Mas Bowo jadi pengen ikut pengajian lagi, aku keinget terus waktu Mas Vicky bilang semua itu karena Allah yang menggerakkan, ya betul. Nah kalau nggak Allah nggak menggerakkan kita tuh apa artinya? Manusia itu wayang, Bu. Wayang manusia itu. Wayang kalau nggak digerakkan galang, ya rasa bergerak. Makanya saya berat dipuji ya dalangnya, itu tuh wayangnya. Makanya kalau ada pentas, siapa dalangnya? Wah hebat dalangnya, kan bukan wayangnya yang hebat. Yang hebat kan dalangnya. Kalau aku udah pintar, aku bakal sebarin blog ilmu di kehidupan sini Mas, ya nggak apa-apa. Caranya kamu amalkan dulu. Pas kamu diamalkan, sebarkan ke masmu katakanlah, ke ibumu, baru ke tetangga sekitar ketika ngobrol, atau ketika teman-teman ngobrol gitu. Tapi kamu harus ngamalin dulu kok. Mas, pernikahan yang sempurna itu yang gimana sih? Pernikahan yang sempurna itu yang pernikahan karena Gusti Allah. Yang dilihat itu bukan karena hartane, kecantikane, keturunannya bukan, tapi yang dilihat itu Gusti Allah ya. Itu pernikahan yang sempurna. Jadi dia melakukan pernikahan itu bukan karena nafsu. Aku nafsu pengen karena bodinya, itu sudah enggak. Saya dilihat Gusti Allah ya sudah. Sehingga kalau sudah melihat Gusti Allah ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya, istri merengut, istri galak, bojo sewotan, itu wes orang bakal hati sedih. Karena yang kita lihat Allahnya gitu. Termasuk dikasih rezeki yang sugih pun ya orang bakal kufur, dikasih rezeki yang sedikit pun tidak akan kufur juga gitu. Jadi pernikahan sempurna itu pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah ketika kita bisa melihat Allahnya. Dan kalau pernikahan atas dasar perjodohan itu abdul tidak, ya nggak apa-apa dijodohkan, asalkan sama-sama ikhlas. Mau dijodohkan sama siapa nggak apa-apa, semuanya sama-sama ikhlas, sama-sama orang terpaksa gitu, tidak ada paksaan. Takdir dan nasib yang bisa dirubah yang mana Mas? Sejatinya semua takdir itu nggak bisa dirubah kok. Nasib sama takdir itu podo wae. Nasib, takdir, qadar itu podo wae. Intinya nggak bisa dirubah secara marifatnya. Tapi secara syariatnya bisa kok. Dengan usaha dan doa itu betul.
Tetapi kamu bisa usaha dan doa itu kan juga dalam rangka takdir yang mau dirubah sama Gusti Allah. Maksudnya gini, wo. Kamu sudah ditetapkan jadi wong sugih katakanlah ya. Kamu ditakdirkan jadi orang sugih. Gini, orang sugih ya. Saat ini kamu masih melarat. Ya kan? Kan kamu nggak ngerti kalau kamu jadi orang sugih. Untuk kami jadi orang sugih ini pasti ada tanda-tandanya. Nggak ujuk-ujuk. Nah ujuk-ujuk itu biasanya sing jalur pintas itu. Nah takdirnya kan kamu sugih. Kamu sekarang seolah-olah takdirmu sekarang melarat. Seolah-olah sekarang takdirmu melarat. Nah kamu bertanya, Mas, takdir bisa dirubah enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena apa? Kamu sudah ditetapkan jadi orang sugih. Tetapi saat ini kamu kan ketika mau jadi orang sugih sama Allah dikasih tanda, kamu mulai ada usaha. Usahanya mulai laris sehingga mulai dekat dengan sugih, mulai maju usahanya. Ya kan? Terus kamu usaha lagi, doa lagi terus. Lah, usahamu dan doamu ini kan dalam rangka kamu ben sugih toh. Bukan karena kita berusaha dan berdoa itu merubah takdir, enggak. Usahamu dan doamu itu dalam rangka Gusti Allah giring kowe gen dadi wong sugih. Takdir tetap dadi wong sugih kowe. Maka Gusti Allah ngasih kamu usahane nambah deui. Kamu berdoa lagi. Kamu berdoa pedah didoakan ke Gusti Allah. Kamu punya usaha yang berkembang juga digiring berkembang Gusti Allah gitu loh. Sehingga akhirnya kamu deket akhirnya kamu jadi wong sugih tenan. Gitu kok. Tapi beda halnya. Kamu ditakdirkan nauzubillah ya. Kamu ditakdirkan jadi orang yang enggak punya. Nah, ini orang enggak punya. Meskipun sekarang kamu sugih, kamu sombong di sini. Saya mah mual miskin katakanlah ya. Tapi Allah Maha lebih tahu. Seolah kan takdir tidak bisa dirubah. Seolah bakal kaya terus. Ternyata digiring dikit-dikit mulai hancur bisnisnya, mulai hancur, mulai dia meninggalkan sholat, mulai dia sombong, mulai dia pelit, kikir dan sebagainya. Usahanya hancur, ditipu orang, akhirnya apa? Nol. Udah nol. Wes kabeh ditetapkan Gusti Allah kok. Kamu berusaha dan berdoa pun itu juga dalam rangka ben kamu jadi wong sugih, bukan dalam rangka usahamu dan doamu itu merubah takdir, enggak. Sejatinya enggak. Nah ini ma'rifat loh. Yang secara syariat kan seolah kan usahamu dan takdir dan doaku berubah takdir. Nah, cuman gini kita berpikir positifnya gini. Oh berarti nek saya digiring Gusti Allah rajin sholat, digiring Gusti Allah berdoa memohon sugih, digiring Gusti Allah usahanya saya laris, berarti dalam rangka ben menuju orang sugih, menuju takdir sugih tadi. Itu namanya syariat. Itu namanya syariat gitu. Paham ya, Wo ya? Maksudnya paham ya? Oleh ketentuan ada marifat. Marifat. Jadi takdir itu seperti itu. Bukan karena kita yang berusaha merubah takdir, enggak. Kita berusaha ini dalam rangka menuju takdir tadi. Bukan dari kitanya tapi dari Allahnya yang menggerakkan kita. Terus tahun 99 kata peramal di Ikan TV takdir tidak bisa dirubah, ya benar itu. Tapi kata Anwar Zahid bisa dirubah dengan doa dan usaha. Ya benar, dua-duanya benar. Takdir sejatinya nggak bisa dirubah, tetapi takdir yang lebih rendah seolah-olah bisa dirubah dengan usaha dan doa. Tetapi tadi usaha dan doa tadi dalam rangka digerakkan ke Gusti Allah. Didekatkan bukan merubah ya. Iya, didekatkan. Udah itu kok, kayaknya pertanyaanmu cukup. Terima kasih Mas. Jauh-jauh sampai